Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub wa aqli maghlub wa hawai ghalib wa ta'ati qalil wa ma'siyati kathir wa lisani muqirrun bidhunub fa kaifa hilati ya sattarul uyub wa ya allamal ghuyub wa ya kashifal qulub اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل سيدنا محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillahilladzi la yablughu minhatahu al-qailun wa la yuaddi haqqahu al-mustahidun alladzi la yudrikuhu bu'dul imam wa la yanaluhu ghawsul fitan alladzi laysa li sifatihi haddun mahdud wa la na'tun mawjud wa la waqtun ma'dud wala ajalun mamdud fataral khalaiqa biqudratihi wa nasarar riyah birahmatihi wa wattadda bisukhuri mayadani ardih. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaik fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله yuhsarul mar'u ma'a man ahabbah. Alhamdulillah sallallahu alaika ya aba abdillah sallallahu alaika ya ibna rasulillah. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang penuh duka, penuh kesedihan ini. Ini adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali di sebuah majelis Asyura, majelis Muharram, yang mana majelis ini majelis yang sangat agung, majelis yang sangat mulia, karena ini termasuk adalah syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ada sebuah peristiwa besar yang mana
di bulan ini juga kita mendapati sebuah bulan yang mana banyak orang menghidupkan bulan ini dengan penuh keramaian, penuh dengan kesenangan, padahal di bulan ini adalah bulan kesedihan, bulan kesusahan buat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dua peristiwa tersebut, bahwa bulan Muharram yang pertama adalah tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah yaitu hijrahnya manusia dari kejelekan menuju kebaikan, dari kegelapan menuju keterangan. Ini bulan Hijriah. Oleh karena itulah bulan Muharram ini juga bisa kita katakan bulan introspeksi diri, bulan merenung, agar supaya kita untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Karena kata Imam Al-Udmah, Imam Al-Khumaini, beliau mengatakan bahwa ketika kita sudah memasuki bulan Muharram, berarti kita harus bisa merenungkan diri kita, agar kita tahu kebaikan selama 1 tahun lebih banyak apa lebih sedikit dari kejelekan yang kita lakukan. Sehingga beliau mengatakan bahwa bulan ini bulan renungan buat kita. Bulan ini adalah bulan introspeksi buat kita, agar supaya kita tetap menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang sempurna. Dalam kitab Arba'una Haditsan disebutkan di sana bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar supaya kita ini tetap menjadi manusia yang baik, agar kita tetap bisa mampu menguasai hawa nafsu kita, mampu menguasai dan mengendalikan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah yaitu al-musyaratah. Al-musyaratah ini adalah mensyaratkan pada diri kita agar supaya kita ini selalu berbuat kebaikan, agar selalu kita ini melakukan sesuai dengan aturan-aturan syariat Allah, sesuai dengan aturan-aturan Islam, sehingga kedepannya kita ini akan lebih baik dalam diri kita. Yang kedua adalah al-azm. Al-azm itu adalah sebuah kesungguhan dalam diri kita, bahwa detik ini, hari ini, kita itu harus lebih baik daripada hari-hari kemarin. Karena beda antara niat dengan azm. Kalau niat mungkin suatu sedetik, semenit mungkin bisa berubah dari apa yang kita ingin lakukan. Tapi kalau azm ini adalah kesungguhan, bahwa hari ini, detik ini kita akan melakukan kebaikan. Maka di sana tidak akan ada sebuah perubahan dalam diri kita. Pasti kita akan melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah al-muhasabah, yaitu perhitungkanlah diri kita. Hitung setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam sehari ini harus kita hitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah. Hisab kita, sehingga kita tahu kebaikan yang banyak, apa kejelekan yang lebih banyak dalam diri kita. Yang terakhir adalah al-musyarrid, al-muraqabah, yuraqib, yaitu setiap apa yang kita lakukan harus kita teliti, harus kita intai. Apa yang kita lakukan ini kebaikan, apa ini kejelekan, sehingga kita ini betul-betul menjadi manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan kita itu ketika kita berhati-hati di dalam melakukan segala hal, dalam bertutur kata, dalam berucap. Makanya kata al-Imam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, alamatul mu'min, beliau mengatakan tandanya orang yang beriman itu, tandanya orang beriman itu apa? Walisanul latif. Ketika dia berbicara itu indah, enak, ngomongnya itu enak, tidak menyakitkan orang, tidak menyusahkan orang, tidak menyedihkan orang, tidak pernah membuka aibnya orang, tidak pernah membuka dosanya orang. Ini tandanya orang mukmin. Tandanya orang mukmin itu bukan hanya beramal banyak, tidak.
Tandanya orang mukmin itu bukan karena sujudnya banyak, tidak. Tapi bagaimana dia bertutur kata dengan teman, dengan kawan, dengan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ini yang terpenting. Dengan tetangga, dengan saudara, ini yang terpenting. Ini tandanya orang mukmin. Walisanun latif. Ketika bertutur kata indah, kata-katanya itu indah, enak. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qulu 'alan nasi qaulan husnan. Ketika kau berbicara dengan orang lain, berbicara dengan kata-kata yang enak, yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang mendamaikan. Ini kita sebagai pengikut Ahlul Bait, kita sebagai pengikut a'immah Ahlul Bait, kita harus bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan sampai kita menyakitkan hati orang. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain, apalagi sampai menyesatkan orang lain, apalagi sampai menghinakan orang lain, sampai mengkafirkan orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Karena tanda orang beriman itu ketika berbicara, berbicaranya baik. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairun aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan yang baik, kata-kata yang baik, atau diam. Lebih bagus diam. Daripada kita berbicara tapi pembicaraannya itu menusuk hati orang, pembicaraan itu menyakitkan hati orang, lebih bagus kita diam. Aman. Ini tanda-tanda orang beriman. Ini tanda-tanda pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Makanya kata Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, kunu du'atan linnas bi ghairi alsinatikum. Ketika kau ingin mengajak manusia kepada suatu kebaikan, tidak harus dengan lidah. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Karena pengikut Ahlul Bait harus mengedepankan akhlak dibanding yang lainnya. Dibanding ilmu, dibanding ibadahnya. Akhlak. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita tidak punya akhlak, jatuh diri kita. Sehebat apapun ibadah kita, tapi kita tidak punya akhlak, jatuh. Makanya Ahlul Bait alaihimussalam itu sangat terkenal itu apanya? Akhlak dan ibadahnya. Sehingga beliau menjadi manusia.